Hai semuanya, sebelum cerita ini dimulai, bayangin kamu sendirian di kamar, lalu ada suara seseorang yang kamu kenal memanggil namamu dari dalam lemari. Kalau kamu di posisi itu, kamu bakal buka atau lari? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Semoga yang subscribe hari ini dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari hal-hal yang menyeramkan. Namaku Dani. Kalau ada satu hal yang selalu membuat hariku terasa ringan, itu adalah Rizka. Kami sudah berteman sejak lama. Rizka itu orangnya ceria, selalu punya cerita aneh, dan entah kenapa dia selalu tahu hal-hal kecil tentangku bahkan sebelum aku mengatakannya. Aku yakin kamu bakal lupa bawa buku hari ini, katanya suatu pagi. Dan benar saja, aku lupa. Kami sering menghabiskan waktu bersama sepulang sekolah. Kadang hanya duduk di taman kecil dekat rumahku. Kadang saling bercerita hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tapi terasa penting karena kami mendengarnya bersama. Hingga suatu sore, Rizka mengajakku ke rumahnya. Aku mau nunjukin sesuatu, katanya pelan dengan senyum yang agak berbeda dari biasanya. Rumah Rizka tidak jauh, tapi suasananya terasa lebih sepi dari yang kuingat. Angin berhembus pelan, membuat tirai jendela bergerak seperti sedang melambai tanpa arah. Kamu sendirian? Iya, dari dulu juga. Jawaban itu terasa aneh, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Kami masuk ke kamarnya. Ruangannya rapi, tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Warnanya agak pudar dan pintunya sedikit terbuka, seolah ada sesuatu di dalamnya yang belum selesai ditutup. Jangan buka lemari itu ya, kata Rizka tiba-tiba. Aku tertawa kecil. Kenapa? Ada rahasia? Rizka menatapku lama. Kali ini dia tidak tersenyum. Itu bukan tempat untuk main-main dan suasana mendadak berubah. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak saat itu aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan di rumah itu, tapi di Rizka. Dan aku tidak menyadari bahwa hari itu adalah terakhir kalinya aku melihat semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak Rizka melarangku membuka lemari itu, pikiranku justru terus kembali ke sana. Sore itu berubah jadi malam tanpa terasa. Hujan mulai turun perlahan, mengetuk jendela kamar Rizka seperti ada yang ingin masuk. Kamu gak pulang? Bentar lagi, jawabku. Tapi jujur saja, aku sendiri merasa enggan pergi. Ada sesuatu yang membuatku ingin tetap di sana, sekaligus ingin cepat keluar. Rizka berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dani, kalau suatu saat aku nggak ada, kamu bakal nyari aku nggak? Kamu ini ngomong apa sih? Ya jelaslah. Rizka tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa dingin. Lampu tiba-tiba berkedip, sekali, dua kali, lalu padam. Ruangan langsung gelap. Rizka, panggilku. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin deras. Aku meraba-raba mencari ponselku, menyalakan senter. Cahaya kecil itu menyapu ruangan dan berhenti di satu titik. Lemari itu, pintunya sekarang terbuka lebih lebar. Padahal aku yakin tadi tidak seperti itu. Rizka, kamu di mana? Suaraku mulai gemetar. Tiba-tiba, suara dari dalam lemari. Pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak. Jantungku berdegup kencang. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Rizka, ini gak lucu. Tidak ada jawaban. Aku menarik nafas dalam, lalu mendorong pintu lemari itu. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya pakaian yang tergantung rapi dan udara dingin yang terasa aneh. Rizka? Aku berbalik cepat. Dan saat itulah aku sadar, Rizka benar-benar tidak ada. Seolah dia menghilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. Aku mundur perlahan. Panik mulai menguasai pikiranku. Lalu, Dani, suaranya jelas, pelan, tepat di belakangku. Aku langsung menoleh, dan tidak ada siapa-siapa. Dani, sekarang suara itu terdengar lagi. Bukan dari belakang, bukan dari luar, tapi dari dalam lemari. Aku terpaku, tubuhku kaku, karena aku yakin barusan aku sudah melihat ke dalamnya, dan itu kosong. Dani, tolong aku. Suara Rizka terdengar lirih, seolah jauh, seolah terjebak di tempat yang tidak seharusnya. Dan saat itu aku sadar satu hal yang membuatku merinding. Rizka tidak pergi. Dia ada di sana, di dalam lemari itu. Aku berdiri kaku di depan lemari itu. Dani, tolong aku. Suara Rizka masih terdengar pelan, seperti terhalang sesuatu. Rizka, kamu di mana? Kamu di dalam ya? Tanyaku panik. Aku langsung membuka lemari itu lagi. Kosong, tetap kosong, tapi anehnya suara itu masih ada. Seolah ruang di dalam lemari itu tidak sesederhana yang terlihat.
Aku mundur pelan. Pikiranku kacau. Ini tidak masuk akal. Tapi suara Rizka jelas nyata. Dan aku satu tahu hal. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus menolongnya. Aku keluar dari kamar itu, mencoba mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan keadaan ini. Rumah Rizka terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seperti bukan rumah yang biasa ditinggali orang. Di ruang tamu, aku melihat beberapa foto lama di dinding. Aku mendekat. Di salah satu foto, ada Rizka kecil, berdiri sendirian, tidak ada orang lain. Di foto lain, lagi-lagi hanya Rizka, sendiri. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dari dulu juga sendiri. Kata-kata Rizka sore tadi terngiang di kepalaku. Aku berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada sebuah buku tua seperti buku harian. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan Rizka. Aku membaca pelan. Aku dengar suara itu lagi dari dalam lemari. Katanya dia kesepian. Katanya dia butuh teman. Aku menelan ludah. Halaman berikutnya, aku tidak boleh menjawabnya. Tapi hari ini aku menjawab. Jantungku berdegup lebih cepat. Lalu di halaman terakhir, kalau ada yang baca ini, jangan lakukan kesalahanku. Jangan pernah menjawab suara dari dalam lemari. Aku langsung menutup buku itu. Terlambat, aku sudah melakukannya. Aku sudah menjawab. Dan tiba-tiba, Dani, suara Rizka terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Aku berlari kembali ke kamar. Lemari itu sekarang terbuka lebar. Udara di sekitarnya terasa dingin. Rizka, aku di sini. Aku bakal keluarin kamu. Tenang, kataku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Aku nggak bisa keluar. Tempat ini gelap dan sempit, Dani. Aku takut. Aku mengepalkan tangan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku bakal cari cara. Aku janji, teriakku. Beberapa detik hening. Lalu suara Rizka berubah, sedikit berbeda. Lebih dalam dan lebih pelan. Kamu mau nolong aku masuk ke dalam lemari ini. Itu satu-satunya cara kita bisa bersama lagi. Jantungku seperti berhenti sesaat. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ini bukan seperti Rizka yang aku kenal, tapi suaranya benar-benar suara Rizka. Aku menatap ke dalam lemari itu, gelap, seolah tidak ada ujungnya. Dan untuk pertama kalinya aku mulai ragu. Apakah aku benar-benar sedang mencoba menyelamatkan Rizka, atau justru sedang ditarik ke dalam sesuatu yang sama? Aku berdiri di depan lemari itu. Gelapnya terasa dalam. Bukan seperti ruang biasa, lebih seperti sesuatu yang menunggu. Masuk ke sini, Dani. Suara Rizka kembali terdengar, lirih dan memohon. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada dua suara yang tumpang tindih. Satu adalah Rizka yang kunal, satu lagi sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku takut sendirian. Tanganku gemetar. Aku ingin menolongnya. Sungguh. Tapi kata-kata di buku harian itu terus terngiang. Jangan pernah menjawab suara dari dalam lemari. Dan sekarang aku bahkan diminta masuk ke dalamnya. Aku bakal cari cara lain, Rizka, teriakku. Hening beberapa detik lalu, kamu bohong. Suaranya berubah, lebih berat, lebih dingin. Kamu juga bakal ninggalin aku seperti yang lain. Aku mundur satu langkah. Enggak, aku nggak ninggalin kamu, jawabku cepat. Kalau gitu, buktikan. Lemari itu tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Pintunya terbuka lebih lebar lagi. Udara dingin mengalir keluar, membuat bulu kuduku meremang. Masuk. Aku menatap ke dalam. Gelap, terlalu gelap. Seolah cahaya dari ponselku pun tidak mampu menembusnya. Kalau kamu nggak masuk, aku nggak akan pernah keluar. Suara Rizka terdengar lagi. Kali ini lemah, seperti hampir hilang. Dani, tolong. Air mataku mulai jatuh tanpa sadar. Ini Rizka, temanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Tapi kalau aku salah langkah, aku mungkin tidak akan pernah kembali. Aku menutup mata sejenak, berusaha berpikir, berusaha mengingat Rizka yang sebenarnya. Rizka yang selalu ceria, Rizka yang selalu memperingatkanku. Dan tiba-tiba aku sadar sesuatu. Rizka pernah bilang, jangan buka lemari itu. Kalau dia sekarang memintaku masuk, mungkin itu bukan dia, atau bukan sepenuhnya dia. Aku membuka mata, menatap lemari itu dengan nafas berat. Aku gak akan masuk, kataku pelan. Hening, lalu suasana berubah. Udara jadi lebih dingin, lampu kembali berkedip. Jadi kamu memilih pergi. Suara itu kini terdengar jelas, bukan hanya milik Rizka. Lebih dalam, lebih luas, seolah memenuhi seluruh ruangan. Aku memilih menyelamatkan kamu dengan caraku sendiri, jawabku meski suaraku bergetar. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba, pintu lemari itu tertutup sendiri dengan keras. Aku terkejut dan mundur. Dan dari dalamnya terdengar suara Rizka berteriak, Dani, jangan tinggalin aku. Hatiku seperti diremas.
Langkahku terhenti. Pilihan ini terasa salah. Semua terasa salah. Tapi aku tahu kalau aku menyerah sekarang, aku tidak hanya kehilangan Rizka, aku juga akan ikut terperangkap. Aku berdiri di sana dengan satu keputusan yang terasa paling berat dalam hidupku. Tidak masuk ke dalam lemari itu berarti aku harus menemukan cara lain. Cara terakhir, apapun resikonya. Aku tidak pergi. Meski langkahku sempat mundur, aku tetap berdiri di depan lemari itu. Nafasku terasa berat, pikiranku penuh, tapi satu hal yang jelas, aku tidak boleh menyerah. Aku pasti bisa menemukan cara. Aku kembali mengingat buku harian Rizka. Jangan pernah menjawab suara dari dalam lemari. Aku sudah melanggar itu, tapi mungkin masih ada bagian lain yang belum kupahami. Aku berlari kembali ke ruang tamu, mengambil buku harian itu lagi. Tanganku bergerak cepat, membuka halaman demi halaman yang tadi sempat kulewati. Dan di salah satu halaman yang hampir terlewat, ada tulisan kecil di bagian bawah. Kalau aku suatu saat terjebak, mungkin aku harus ingat siapa diriku sebenarnya. Jangan dengarkan suara lain, panggil aku, ingatkan aku. Aku terdiam, panggil dia, ingatkan dia. Bukan mengikuti suara dari dalam, tapi membuat Rizka yang asli kembali. Aku langsung kembali ke kamar. Lemari itu masih tertutup rapat. Udara di sekitarnya terasa sunyi, seperti menunggu. Aku menarik nafas dalam. Rizka, panggilku keras. Tidak ada jawaban. Aku mendekat. Kamu ingat gak waktu kamu bilang aku pasti lupa bawa buku? Ternyata kamu benar, dan kamu ketawa lama banget waktu itu. Hening. Aku menelan ludah. Kamu juga bilang kamu gak pernah sendirian karena ada aku. Lalu beberapa detik berlalu. Dani, suara itu muncul lagi. Lirih, lemah. Tapi kali ini terasa lebih seperti Rizka. Aku langsung mendekat ke lemari. Iya, ini aku. Kamu dengar aku kan? Aku takut. Aku di sini. Kamu gak sendirian. Dengerin aku, Rizka. Aku terus berbicara, mengingatkan dia tentang hal-hal kecil, tentang tawa kami, tentang janji-janji sederhana, tentang hari-hari biasa yang ternyata begitu berarti. Tiba-tiba, lemari itu bergetar pelan. Udara dingin kembali keluar, tapi kali ini terasa berbeda. Seperti sesuatu datang melepaskan. Jangan dengarkan dia. Suara lain muncul, lebih berat, lebih dalam. Aku yang menemani dia selama ini. Aku mengepalkan tangan. Rizka, fokus ke aku. Kamu kuat, kamu pasti bisa keluar. Dani, tolong. Aku meletakkan tangan di depan pintu lemari. Dorong dari dalam. Aku bantu dari sini. Aku menarik pintunya. Awalnya berat, sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Rizka, sekarang. Aku menarik lebih kuat. Dan tiba-tiba, pintu itu terbuka perlahan. Angin dingin keluar dengan cepat, lalu menghilang. Dan di dalamnya bukan lagi kegelapan tanpa ujung, tapi Rizka. Dia terduduk lemah di dalam lemari, menunduk, nafasnya tersengal. Aku langsung meraihnya. Dia hangat dan nyata. Dani, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kamu kembali. Rizka menatapku, matanya masih penuh ketakutan. Tapi kali ini benar-benar dia. Maaf, aku menghilangnya cepat. Bukan salah kamu. Kami terdiam beberapa saat. Lalu aku menutup lemari itu perlahan. Dan entah kenapa, kali ini rasanya hanya seperti di lemari biasa. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, hanya kayu tua yang diam. Malam itu, aku hampir kehilangan Rizka. Tapi aku juga belajar sesuatu, bahwa terkadang cara menyelamatkan seseorang bukan dengan masuk ke dalam kegelapan mereka, tapi dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Sejak malam itu, semuanya kembali normal. Rizka sudah seperti dulu lagi, ceria, hangat, dan tidak pernah lagi menyebut tentang lemari itu. Lemari di kamarnya pun kini hanya lemari biasa, tidak pernah terbuka sendiri, tidak pernah ada suara aneh lagi. Tapi kadang, saat aku sendirian dan keadaan terlalu sunyi, aku masih teringat satu hal, bahwa kegelapan itu selalu ada, diam dan menunggu. Dan aku bersyukur, malam itu aku memilih tidak masuk, karena aku hampir kehilangan Rizka, dan mungkin juga kehilangan diriku sendiri. Gimana menurut kamu? Kalau kamu jadi Dani, kamu bakal berani masuk ke dalam lemari itu atau milih cara lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku pengen baca semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini agar terus upload cerita-cerita seru dan menegangkan lainnya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe. Semoga kamu selalu dilindungi, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan apa yang kamu harapkan bisa segera tercapai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Kalau kamu berani.